warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk puasa di hari kedua. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam puasa ini sampai sore nanti dan sampai 1 bulan ke depan. Seperti yang telah dijadwalkan bahwa di hari Senin dan Rabu itu ada kajian fikih sholat, dan untuk hari Selasa dan Kamis ada kajian kultum setelah zuhur dari luar. Kajian fikih ini sebenarnya materi yang telah kita pelajari semua dan telah kita lakukan setiap harinya, dan ini biasanya materinya diberikan di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah SD, MI. Kalau di pesantren ya di kelas 1 ibtidah ya. Di kelas-kelas ibtidah itu sudah diajarkan tentang fikih sholat. Jadi sifatnya kita adalah murojaah. Kenapa harus murojaah? Di dalam Al-Quran sendiri banyak kisah yang diulang-ulang. Kisah Nabi Musa itu banyak sekali di juz 1, kemudian di juz 3 dan seterusnya. Hampir di setiap surat itu ada kisah-kisah Nabi ya. Dan 70% Al-Quran itu berisi kisah-kisah dan itu diulang-ulang. Di juz 1 ada, di surat Al-Baqarah itu ada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis. Di juz 8 ada kisah Nabi Adam dan Iblis juga. Nah, kenapa diulang? Karena ada hikmahnya, yaitu mengingat kembali. Karena kita itu sifatnya sering lupa, apalagi yang kita laksanakan setiap hari itu kadang-kadang kita tidak sadar ada yang ditinggalkan, ada yang terlewat, itu tidak terasa. Ya, untuk mengantar ya, sebagai pengantar pada kajian ini, saya akan sedikit menceritakan dulu ketika saya kuliah. Itu setiap penerimaan mahasiswa baru, setelah mahasiswa itu diterima, kemudian mereka diuji. Apa ujiannya? Ujiannya adalah tes PTA dan PPI. PTA itu baca tulis Al-Quran dan PPI itu praktek pengalaman ibadah. Apa yang diujikan dari PTA PPI itu? Ujiannya sederhana sekali. Menulis Astaghfirullahaladzim, menulis Bismillahirrahmanirrahim, menulis kalimat-kalimat thayyibah, menulis sebagian ayat-ayat Al-Quran, tapi didikte. Jadi tidak melihat. Jadi ada pengujinya mendikte. Tuliskan surat Al-Kafirun, tuliskan Astaghfirullahaladzim. Ditulis dengan tanpa melihat. Kemudian ujian praktek pengalaman ibadah, praktek pengamalan ibadahnya itu hanya praktek wudu, praktek tayamum, kemudian praktek sholat. Nah, yang diuji dari 5.000 mahasiswa, ya, sekitar 5.000 mahasiswa, yang lulus berapa? 800 orang. Berarti yang tidak lulus 4.200.
Dari 3.000 mahasiswa yang lulus cuma 400 orang. Nah, itu padahal apa? Mahasiswa perguruan tinggi Islam. Mahasiswa perguruan tinggi negeri Islam. Itu saja diuji, banyak yang tidak lolos. Diuji praktek tayamum, diuji praktek wudhu, banyak yang tidak lolos. Ya kalau tidak lolosnya hanya 30% atau 20% masih mending. Ini justru yang lolos itu hanya yang 30% itu. Setiap tahun itu selalu begitu, diuji lagi, ada yang tidak lolos lagi. Nah, kemudian mereka yang tidak lolos ini diwajibkan pesantren, belajar lagi di pesantren sampai kemudian di semester depannya mereka diuji kembali sampai lolos. Kalau nggak lulus diulang lagi, nggak lulus mondok lagi, diulang lagi terus sampai mereka lolos. Nah, tapi kemudian ada yang mengganjal, kok setiap tahun banyak sekali mahasiswa yang tidak lolos gitu ya. Akhirnya dosen yang menguji ini disertifikasi oleh ketua timnya, diuji kembali dosennya. Ternyata dari sekian puluh dosen hanya beberapa saja yang lolos. Ini dosennya yang diuji tidak lolos dosennya ternyata. Ya akhirnya ya terpaksa ya diganti penguji lagi dan disertifikasi lagi yang menguji. Nah, berarti kan hal-hal yang sederhana ini ternyata banyak yang dilupakan. Kan pertanyaannya, apakah mereka saat diuji itu tidak bisa materinya? Ya, padahal materinya adalah materi sekolah dasar. Sebenarnya mereka bukan berarti tidak bisa. Mereka bisa semua dan bahkan mereka mengajar, dosen juga. Tapi kenapa saat diuji tidak bisa dan tidak lolos? Ya itu karena ya tidak murojaah itu. Hanya praktek-praktek saja. Kita setiap hari sholat, setiap hari berwudu, tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang membatalkan dan sebagainya. Baik, itu pengantarnya. Kemudian kita akan masuk di bab wudu ya, langsung bab wudu. Kenapa wudu? Ya karena sebelum sholat kita harus berwudu dulu, ya minimal suci dari hadas kecil ya. Kalau hadas besar kan penyebabnya sedikit. Kalau wudu ini kan kita dilaksanakan setiap mau sholat, sedangkan hadas besar belum tentu setiap hari berhadas ya. Nah, sebenarnya sebelum berwudu itu kita mengetahui dulu air ya, air yang digunakan. Apakah air itu suci dan mensucikan, ataukah air itu bisa untuk berwudu, ataukah air tersebut mustamal ya. Kalau mustamal ini ya di mazhab Syafi'i ya, di mazhab Syafi'i ada air mustamal. Air mustamal itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci hadas atau bersuci dari najis. Baik, babul wudu'i al-furudu allati la yasihu al-wudu illa biha sittatun. Wudu itu tidak sah kecuali dengan 6 perkara atau 6 rukun. Apa rukun wudu itu? Rukun wudu ada 6. Apa saja rukun wudu itu? Bapak Ibu, rukun wudu apa saja? Yang pertama, satu, rukun wudu niat. Oke. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, tangan. Muka gimana? Ini harus urut ya. Yang pertama niat, kemudian yang kedua apa? Muka.
Yang ketiga, tangan. Yang keempat, ya, ini kita lakukan setiap hari. Yang keempat kita mengingat saja, mengingat. Yang keempat apa? Rambut. Oke, rambut sebagian kepala. Kemudian yang kelima, ini rukun yang wajib ya, kaki. Telinga, telinga, telinga wajib nggak? Nggak ya, sunnah ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, tertib. Dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka, wa aydiyakum, dan kedua tangan, ila al-marafiqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki sampai mata kaki. Hanya berapa? 4. Nah, terus tadi yang disebutkan ada 6. Itu yang pertama niat. Dalam Al-Quran perintahnya langsung faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Niat dari mana berarti? Perintahnya dari mana nih? Kenapa ada niat? Kenapa enggak langsung seperti dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, langsung basuh muka? Kenapa harus niat? Dari mana niat ini? Siapa yang bikin? Yang bikin adalah para ulama ahli fikih, ya, para mazhab, ya, para imam mazhab. Niat itu yang bikin adalah para ulama. Lalu para ulama ini dapat dari mana? Kok bisa tiba-tiba dalam Al-Quran tidak ada perintah niat dulu, misalnya idza qumtum ila sholati niyatu, gitu misalnya begitu. Kenapa langsung faghsilu wujuhakum? Nah, kemudian para ulama ahli fikih, ya, itu mereka mendapatkan niat adalah dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niat. Maka orang membasuh muka, orang membasuh tangan, kemudian mengusap kepala sampai membasuh kaki, jika tanpa niat itu bukan disebut dengan berwudu, tetapi hanya sebatas membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Nah, itulah fungsinya niat. Maka menentukan apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, bernilai suatu rangkaian ibadah. Nah, kalau kita tidak berniat, niatnya lain gitu ya, bukan berwudu, ya tidak jadi berwudu. Maka harus ada niat untuk menghilangkan hadas kecil. Apa itu? Bisa dengan nawaitul wudu'a, aku berniat wudu, atau juga bisa dengan nawaitu raf'al hadas. Tapi kalau raf'al hadas itu masih itu bahasanya sudah sangat spesifik gitu ya. Nawaitu raf'al hadasil asghar, itu berarti sangat spesifik. Tapi kalau wudu itu sudah pasti apa yang kita lakukan itu tadi adalah wudu. Sama seperti kita niat sholat. Dulu ketika saya ngaji itu niat sholat, misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblatin. Nah, kiblat kita itu kan ada di Mekah sana, ada di Ka'bah. Lalu bagaimana orang yang sholatnya di antariksa, di
di pesawat lah, misalnya di pesawat astronot ya, astronot di bulan atau di mana, itu niatnya bagaimana? Nah kan mereka di atas ya, kalau hadap bumi berarti kiblatnya menghadap bumi, dan itu nggak jelas gitu ya, ini menghadap ke buminya sebelah mana gitu ya. Nah kemudian kalau kita tersesat di hutan, kita tidak tahu nih arah yang menghadap ke kiblat sebelah mana, maka ada niat yang tadi mustaqbilal qiblati, itu kata guru saya ada dua niat. Mustaqbilal ka'bati itu boleh, kayak tadi berwudu itu kita niat nawaitu raf'al hadasil asghar dan nawaitul wudu'a. Kalau kita berniat tadi sholat mustaqbilal qiblati, maka itu sudah pasti kita niatnya adalah ke kiblat Ka'bah, walaupun posisinya itu kita tidak sama persis dengan Ka'bah, maka boleh sah sholatnya. Tapi kalau kita niatnya nawaitu apa nawaitu mustaqbilal ya, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bati, maka posisi kita itu harus benar-benar menghadap Ka'bah. Maka ini dilakukan jika kita sedang sholat di Masjidil Haram gitu ya, yang benar-benar kita bisa pas persis dengan Ka'bah. Tapi kalau kita niat dengan mustaqbilal qiblati, kita kan menghadapnya agak nyerong ya, barat agak nyerong ke utara sedikit. Itu belum tentu kita persis lurus dengan Ka'bah. Maka kalau kita niatnya mustaqbilal Ka'bati, bisa jadi sholat kita tidak sah. Karena apa? Karena tidak menghadap kiblat. Bisa jadi kalau kita luruskan ke sana gitu ya, itu nggak lurus dengan Ka'bah. Nah ini niat wudhu juga begitu. Lebih aman adalah nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghar. Lalu kapan niat itu dilaksanakan? Kapan Pak? Niat wudhu itu kapan dilakukan? Sebelum sebelum apa? Sebelum membasuh muka atau pas membasuh muka? Kalau di kitab At-Taqrib dan syarahnya ya, kitab apa? Fathul Qarib, itu disebutkan bahwa niatnya wudhu itu adalah saat membasuh muka. Ya, jadi muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Jadi saat kita membasuh muka pertama kali itu dengan dalam hati berniat, bukan diucapkan ya. Diucapkan itu ini banyak yang keliru. Saya menyaksikan sendiri, terutama di pelosok-pelosok itu ya. Ya mungkin karena dulu ngajinya kurang detail mungkin ya. Ini mungkin saja asumsi ya. Tidak bukan menjadi disclaimer, tapi asumsi saja. Jadi saya sering melihat pas membasuh muka itu sambil baca, sambil nawaitu ala rafil hadas sorry itu ya. Nah kalau niatnya hanya di lisan tadi yang seperti saya contohkan, sambil membasuh muka dan lisannya membaca niat, maka itu tidak sah wudhunya, karena niatnya berada di dalam hati ya. Dulu ustadz-ustadz dulu, kiai-kiai dulu itu sering mencontohkan gitu, niat itu dilafalkan ya, tapi kemudian mungkin ya ngajinya sambil ngantuk atau apa gitu ya. Jadi pas praktek ketika berwudu itu sambil ini, sambil apa itu, sambil nawaitul rafil hadasil gitu ya. Padahal tidak begitu. Melafalkan niat itu fungsinya adalah untuk menuntun hati saja, agar saat hati mengucapkan itu seperti yang diucapkan pada lisan. Karena kadang-kadang hati itu yang namanya hati ya, kadang bolak-balik, kadang juga mungkin konsentrasi terganggu, itu bisa saja berubah. Maka dianjurkan dituntun dulu dengan lisan.
Ya, itu niat. Niat saja kalau kita bahas sangat panjang. An-niyatu wa yajibu an takuna maqrunatan bi awwali juz'in yarsiluhu min al-wajhi wa yanfiya al-mutawaddi'u raf'al hadas. Nah, di sini bahwa wajib bagi seseorang yang berwudu itu melakukan niat bersamaan dengan membasuh membasuh sebagian dari wajah, ya, membasuh wajah. Wayanwiya al-mutawaddi. Jadi wayanwiya al-mutawaddi raf'al hadas, dan kemudian sambil basuh itu niat raf'al hadas. Ya, ini niatnya boleh dengan raf'al hadas. Au fardul wudu'i, atau dengan niat fardul wudu'i, nawaitul wudu'an. Ya. Faqat, ya faqat, begitu saja. Au nahwa dzalik, atau boleh yang lain, yang niat yang lain dengan redaksi yang berbeda. Yang penting adalah niatnya tidak lain adalah berwudu atau menghilangkan hadas kecil. Nah, kemudian wasani ghusl wajhi min manabiti sya'ri rasi ila muntaha dzaqan. Membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila muntahadzaqan, sampai jenggotnya. Nah, mana sih tempat tumbuh muka, tempat tumbuh rambut itu? Jadi dari sini ini segala sesuatu yang di muka ini, segala yang terlihat dari depan ini wajib terbasuh sampai di sini, ya, sampai di telinga ini, yang bagian kecil di telinga ini. Pokoknya asal yang terlihat dari depan, ya, dari sini, ya, batas telinga ini, maka itu yang wajib dibasuh dari bagian muka. Ya, jadi kalau kita membasuh itu kadang-kadang gini ya, cuman bagian depan semprot begini, bagian sininya nggak terbasuh, itu maka tidak sah. Jadi harus sampai sini. Kemudian di bawah janggut itu sampai sini juga, sampai potongan ini. Nah, kalau cuman sampai di sini, ini nggak sah juga. Jadi harus benar-benar full, ya, penuh terbasuh sampai sini. Nah, itu bahkan kalau ada jenggotnya, rambutnya itu disunahkan untuk menyela-nyela, ya, dibasuh jenggotnya di sini kan, biar airnya merata. Wa min tidi ihdal uzunain ila watidil ukhra, dari ini ya, pentil ya, di sini tuh, ya, daging kecil ini telinga sampai yang telinga satunya juga. Wajibu huslu sya'rin nabiti fil wajhi zahiran wa batinan illa lihiyatil wazihata. Ya. Wajibu huslu sya'ri, dan wajib membasuh rambut yang tumbuh di muka. Jadi kadang kita muka itu beremasan, ya, sampai sini ada rambutnya, itu juga wajib dibasuh karena tumbuh di muka. Fayakfi ghuslu dhahiraha faqat, dan itu cukup dengan membasuh di bagian luarnya saja. Wa sunnatu tahlilu batiniha, dan sunnah untuk menyela-nyela di bagian dalamnya. Wa yajibu aidun ghuslu sil'atin nabitati bil wajhi, ya. Dan juga wajib membasuh daging-daging, atau ya biasanya ada kutil-kutil, ya. Kalau di Jawa itu namanya kutil, ya, daging-daging kecil yang mungkin tumbuh, atau mata tai lalat, itu juga wajib dibasuh. Wa tsalitsu ghuslul yadain ma'al mirfaqaini, dan yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Mana yang dibasuh? Sampai siku itu bukan sampai siku, makanya redaksinya ilal marafiqi. Kalau redaksinya di dalam Al-Quran pakai ila, maka melebihi batas, bukan hanya sampai batas
siku-siku saja. Jadi misalnya ada garis, ya, ada garis. Kalau pakai ilah, maka harus melewati garis batas. Tapi kalau pakai hatta, maka hanya mentok sampai di garis saja. Jadi kalau redaksinya hatta al-marafiqi misalnya, maka membasuhnya cukup sampai di siku saja. Apa namanya? Persambungannya sendi dari siku ini. Tapi karena redaksinya ilah, maka wajib dibasuh sampai melebihi siku. Ya, itu yang perlu dibasuh. Wa yajibu ghuslu sya'rin nabiti 'alaihima zahiran wa batinan. Dan juga wajib membasuh rambut-rambut yang tumbuh pada kedua tangan. Wa rabi'u mashu juz'in min jildi ra'si aw min asy-sya'rin nabiti fihi walau ra'sa sya'ratin wahidatin. Ya. Dan yang keempat adalah mashu juz'in min jildi ra'si. Dan yang keempat adalah mengusap sebagian kulit dari kepala. Jadi pokoknya sebagian mana saja, boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah. Yang penting sebagian dari kulit kepala. Au minasy'ari, dan juga atau dari rambut yang tumbuh di kepala. Jadi cukup diusapkan saja, tidak perlu kita mengambil air kemudian disiram, tapi cukup diusap. Bedanya ghuslu sama mashu, kalau ghuslul membasuh itu maka ada air yang mengalir. Syaratnya ghusl atau membasuh itu ada air yang mengalir, itu namanya membasuh. Sedangkan kalau mashu itu cukup kita nempelkan saja, mengusap tanpa harus ada air yang mengalir. Jadi tidak perlu kita mengambil air kemudian disemprotkan gitu, gitu. Itu tidak perlu. Walau rasa sya'ratin wahidatin, walaupun yang dibasuh itu ujungnya rambut saja yang satu. Ya, kalau di sini cukup basuh mengusap, ya, cukup mengusap satu rambut saja, bagian rambut ini satu aja itu sudah sah. Bisyarti Allah yang saha ala tawil, ya. Dengan syarat tidak mengusap rambut yang panjang. Ya. Jadi misalnya rambut panjang perempuan itu yang diusap bagian ujungnya saja, itu tidak sah, ya. Tapi di sini kalau ngusapnya di sini di atas ini cukup satu rambut, bagian tumbuh satu rambut sini aja itu sudah sah. Wal khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ma'al ka'bain sampai mata kaki. Ya, cukup sampai mata kaki saja. Min kulli rijlin, dari setiap kaki. Wa sya'ru rijlaini, dan juga rambut-rambut yang tumbuh, ya, rambut yang tumbuh di kaki. Nah, kemudian yang keenam, masadisu at-tartibu al-a'dha'i bi ayyi qaddimal wajha 'ala al-yadayn wal yadayn 'ala ar-rasi wal rasa 'ala al-rijlain. Nah, jadi tertib, ya. Dari mana tertib itu? Tertib itu sama juga ulama yang bikin. Ya. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari dalilnya, yaitu Al-Quran tadi. Yang disebutkan yang pertama adalah wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, dan yang terakhir kaki. Ya. Maka itu ternyata ini harus tertib, tidak boleh dibalik atau tidak boleh diacak, ya. Wa yajibu fil wudu'i izalatul awsakhi allati tamna'u wusul al-ma'i ila al-a'dha'i illa in kana fi izalatiha shiddatul masyaqqatin. Dan wajib saat berwudu itu menghilangkan atau membersihkan kotoran yang dapat menghalangi
sampainya air pada bagian-bagian yang wajib dibasuh. Jadi misalnya kita terkena tinta atau cat yang itu bisa menghalangi. Kan ada tinta yang tidak tembus air, ada cat, ada lem yang tidak tembus air. Itu kalau kita basuh, maka airnya itu tidak sampai kepada kulit, maka wudhunya tidak sah. Makanya ini yang hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar ada kotoran sedikit yang dapat menghalangi wudhu. Kecuali illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqatin. Kecuali sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Apa itu? Yang sangat susah untuk dihilangkan. Ya pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa inilah. Mungkin ada lem setan yang itu ya, lem setan yang lebih kuat kan. Jadi kalau misalnya dihilangkan itu sampai dagingnya terbawa misalnya, nah, itu dikecualikan ya. Wa mithluha al-awsahu allati tahtal azfar. Dan yang demikian itu juga termasuk apa? Allati tahtal azfar, kotoran yang di belakang kuku. Ya, kuku kita kalau panjang itu biasanya ada kotoran-kotoran yang nempel di bawah kuku yang menyebabkan air tidak sampai pada bagian wudhu, anggota wudhu, maka itu tidak sah. La yakfi masul a'dha'i al-masulati bal la budda min sailanil ma'i 'alaiha wa idza taraka lam'atan saghiratan min udwin wa sahman lam yasih. Jika kita saat berwudu itu ada sesuatu bagian wudu, bagian anggota wudu yang wajib dibasuh, itu tidak terbasuh walaupun kalau di sini satu lamatan itu apa? Coretan ya. Coretan. Berarti coretan itu kecil sekali. Misalnya ada lem yang sangat kecil, satu coretan ya, coretan pulpen misalnya sebesar coretan pulpen yang di sini gitu, di telapak tangan atau di tangan atau di muka, maka kalau itu terhalang airnya maka itu tidak sah wudunya. Jadi sampai segitunya, satu coretan saja itu menyebabkan tidak sah wudunya. Maka sebelum kita berwudu hendaknya kita dicek dulu kalau habis kerja, terutama yang mungkin kerjanya mainan cat, kerjanya mainan lem atau mainan ya oli gitu ya. Ya itu kita cek dulu, kita bersihkan dulu sebelum berwudu, baru berwudu. Sehingga hal-hal yang perlu dibasuh itu terbasuh semua, tidak terhalang. Walau sahwan, walaupun lupa gitu ya, walaupun lupa misalnya saat sudah sholat, ternyata setelah sholat kita lagi tahiyat nih misalnya, di sini kelihatan ada cat sedikit. Apa yang dilakukan? Padahal tahiyat terakhir. Yang dilakukan adalah batal sholatnya. Karena apa? Karena wudhunya tidak sah. Jadi saat lihat itu, oh ternyata ada. Atau mungkin setelah sholat gitu ya. Setelah sholat baru sadar, oh ternyata ada lem yang nempel, ada cat yang menempel. Oh berarti wudhu saya tidak sah. Apa yang dilakukan? Mengulang sholatnya, mengulang wudhunya dan juga mengulang sholatnya. Ini walaupun lupa, ataupun mungkin tidak sadar ya, tetap tidak sah. Hatta yaghsilaha wa yu'idu ghuslal a'dha'i allati ba'daha. Ya, sehingga membasuh kembali seorang mutawali atau orang yang berwudu itu pada bagian-bagian yang tadi terhalang ya, sampai benar-benar air itu masuk ke dalam kulit-kulit yang wajib dibasuh. Ya, itu adalah rukun-rukun wudu dan juga hal-hal yang perlu kita lakukan saat berwudu. Ya, baik, kurang lebihnya itu saja. Barangkali ada yang mau bertanya, jika saya bisa menjawab akan saya jawab, jika tidak bisa maka saya akan mencari jawaban.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Eh, Besok hari Senin yang akan datang kita materi yang lain, mungkin materi sholat atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.